Di lain sisi, pasukan yang membawa Daji langsung dihempaskan oleh Zuchi yang berencana membawa Daji bersamanya. Ziya segera menyerang Zuchi dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Ziya mengeluarkan semua kekuatan dewa miliknya. Namun hanya satu kali tepisan dari Zuchi membuat Ziya terlempar dan terluka. Zuchi sesaat juga terkena luka dalam akibat pertarungan tersebut. Ia lalu membawa Daji pergi dari sana. Tak lama kemudian, Xiao Er datang ke sana dan melihat gurunya dalam kondisi terluka parah. Ziya meminta Xiao Er untuk menemukan keberadaan Yang Jian karena situasi saat ini sedang gawat. Di lain sisi, Daji akhirnya terbangun. Ia melihat Zuchi, wajahnya sangat pucat. Zuchi mengatakan ia dalam kondisi yang belum prima akibat luka lama. Dan kini ia mengeluarkan semua tenaga dalamnya untuk melawan Ziya barusan. Maka dari itu ia perlu beristirahat untuk memulihkan kembali tenaganya. Sesaat, Zuchi merasakan hawa keberadaan Yang Jian di luar istana. Mendengarkan hal tersebut, Daji segera keluar untuk menemuinya. Di sana, Yang Jian berusaha untuk menyadarkan adiknya. Ia ingin Daji pergi bersamanya dan memikirkan cara balas dendam kepada sang raja, tanpa harus Daji mengorbankan dirinya saat ini. Namun tetap saja Daji mengusirnya pergi dari sana sambil berkata dengan kekuatan Yang Jian seperti ini sangat mustahil bisa mendekati sang raja, apalagi membunuhnya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan semuanya itu adalah dirinya yang kini menjadi istri sang raja. Daji tidak hanya ingin membunuh raja, melainkan ingin menghancurkan kerajaan Sang. Setelah mengatakan semuanya itu, ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, Yang Jian melihat Xin bersama pengawalnya di istana. Lantas ia sangat geram dan hendak menyerang. Namun tindakannya itu ditahan oleh Xiao Er. Percuma ia menyerang sekarang karena Yang Jian pasti akan mati konyol. Ziya lalu datang ke sana untuk membawa mereka pergi. Namun semuanya terlambat karena Xin telah menghampiri mereka. Xin melihat tangan Yang Jian menggenggam begitu erat dengan tatapan penuh benci kepadanya. Untung saja Ziya bersama Xiao Er bisa berkata bohong kepada sang raja dengan alasan Yang Jian saat ini sedang marah dikarenakan gagal menangkap iblis yang berada di istana. Xin mempercayai perkataannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Yang Jian merasa kesal di saat mengingat klan Jizo beserta kedua orang tua angkatnya dibunuh secara brutal. Ia juga marah kepada Ziya yang tidak menceritakan semua kebenaran kalau Daji telah menjadi istri sang raja dan iblis yang hendak mereka binasakan merupakan teman milik Daji. Apapun yang terjadi, saat ini ia akan berusaha membunuh sang raja. Seketika Ziya menghempaskannya ke dinding hanya dengan satu kali serangan sambil berkata Yang Jian masih lemah. Sebelum ia menjadi kuat, Ziya tidak mengizinkannya untuk berbuat sesuatu hal. Sebagai seorang guru, ia mau Yang Jian agar tetap tenang dan menyuruhnya pergi dari istana dan kembali ke rumah.
Setelah itu, Ziya dibawa oleh Xiao Er untuk beristirahat. Di sana Permaisuri Fei Hun sangat berterima kasih atas usaha yang dilakukannya tadi saat di pesta kerajaan. Ziya justru meminta maaf karena ia masih gagal untuk membinasakan iblis tersebut. Tak lama kemudian, Yin Jiao bersama menteri kerajaan menghampiri mereka sambil memberikan sebuah perintah sang raja kalau mulai sekarang Ziya diangkat menjadi kepala divisi astronomi dan bekerja untuk kerajaan Sang. Ia akan digaji dengan bayaran yang sangat mahal supaya bisa menyingkirkan iblis yang berada di istana. Tidak hanya itu, Xiao Er bersama Yang Jian juga diangkat menjadi seorang pendeta suci yang memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan. Yin Jiao bersama ibunya menjadi sangat senang, terutama Yin Jiao yang akhirnya bisa melihat Xiao Er setiap hari di istana. Tak lama kemudian, Yang Jian datang menghampiri mereka dan meminta maaf atas semua tindakan gegabahnya kepada sang guru. Mulai saat ini, ia akan lebih bersabar dan akan mendengarkan arahan dari gurunya tersebut. Ziya sangat senang mendengarkannya. Ia berkata mulai sekarang, Yang Jian memiliki status di kerajaan sebagai pendeta suci, sama seperti Xiao Er. Ia memiliki wewenang untuk berkeliaran di istana supaya bisa melihat adiknya dari kejauhan. Namun satu yang perlu diingat, Yang Jian tetap dilarang untuk mendekati Daji karena istana tempat tinggal adiknya tersebut telah dijaga ketat oleh pasukan atas perintah sang raja. Di waktu bersamaan, Zuci melihat Li Er sedang memberikan makanan kepada burung kesayangan milik Daji. Sesaat, Li Er sangat membenci sang raja sambil bergumam kalau raja sangatlah jahat yang seharusnya mati. Namun siapa sangka perkataannya itu diikuti oleh burung beo di sana. Sang raja saat ini menemani Daji yang masih terluka akibat pesta kemarin. Sin menyangka iblis yang merasuki tubuh Daji kemarin merupakan kesalahannya akibat menghancurkan klan Jizo, dan arwah jahat dari orang-orang yang mati di klan Jizo saat ini sedang menuntut balas dendam kepadanya dengan merasuki tubuh Daji. Oleh karena itu, Sin akan membuat sebuah aula makam orang-orang yang telah tewas di klan Jizo, terutama makam kedua orang tua Daji. Hal itu dilakukannya untuk menghormati arwah jahat yang menuntut balas dendam kepadanya. Tidak hanya itu, ayah Daji akan ia berikan status sebagai seorang jenderal dan akan membuatkannya sebuah patung pahlawan di tengah kota. Sontak, Daji sangat terkejut dan menolak sang raja. Karena tingkahnya itu, sang raja merasa heran. Daji langsung tersadar dengan tingkahnya barusan dan mengeles kalau ia hanya terkejut saja. Ia berpura-pura senang mengenai apa yang dilakukan oleh Sin. Di dunia dewa, salah satu pelayan dewa yang masih muda yang bernama Gilang mengatakan kalau Gong yang dihukum oleh Raja Dewa saat ini telah melarikan diri ke dunia manusia. Raja Dewa mengatakan biarkan saja ia pergi karena kemanapun Gong pergi tetap bisa dipantau oleh sang Raja Dewa. Sementara itu, Gong yang berada di dunia manusia memiliki sebuah misi untuk menaklukkan kerajaan Sang agar ia bisa memimpin dan berkuasa nantinya. Lalu keesokan harinya, Fei Zong secara pribadi menemui Permaisuri Fei Hun. Di sana ia meminta bantuan Permaisuri karena ia takut saat ini iblis menuntut balas dendam kepadanya. Karena seperti yang kita tahu, hancurnya klan Jizo dan terbunuhnya kedua orang tua Daji itu ulah dari Fei Zong yang membunuh semua orang di klan Jizo secara diam-diam. Permaisuri Fei Hun tidak mau membantunya. Ia juga kesal atas tindakannya itu. Seandainya Fei Zong di kala itu tidak menghancurkan klan Jizo, bisa dipastikan Daji juga tidak berada di istana dan membuat kekacauan saat ini. Masalah itu, Permaisuri Fei Hun tidak mau ikut campur. Fei Zong terus memohon namun tidak diperdulikan oleh Fei Hun dan pergi meninggalkannya di sana. Mulai dari sinilah, Fei Zong sangat membenci Permaisuri Fei Hun dan akan membuatnya menyesal karena telah memperlakukannya seperti itu.
Tak lama setelah itu, Xiao Er diberikan pakaian yang sangat indah oleh permaisuri Fei Hun karena ia tahu Xiao Er ini merupakan wanita yang disukai oleh Yin Jiao anaknya. Fei Hun sangat terpukau melihat Xiao Er yang menggunakan pakaiannya yang saat ia masih muda dulu. Karena Xiao Er telah menjadi pendeta suci di kerajaan, maka ia berhak menggunakan pakaian tersebut. Sesaat permaisuri Fei Hun memberikan sebuah pisau belati kepadanya yang harus diberikan kepada Zia. Baru saja keluar, ia bertemu dengan Yin Jiao yang sangat terpukau dengan penampilan Xiao Er saat ini yang begitu cantik. Namun tak beberapa lama kemudian, terlihat pasukan sedang mengejar Yang Jian karena dikira orang asing. Dengan segera, Yin Jiao datang ke sana dan menjelaskan kalau Yang Jian merupakan pendeta suci yang bekerja untuk istana kerajaan. Mendengarkan hal tersebut, pasukan di sana langsung pergi. Namun sayang, Yang Jian sangat membenci Yin Jiao karena sebelumnya ia tidak memberitahukan kalau Daji adiknya tersebut ternyata merupakan istri sang raja. Ia juga membenci Yin Jiao yang telah menyembunyikan identitasnya. Lalu setelah itu, mereka pun adu jotos di sana. Xiao Er segera menghentikan tindakan mereka. Saat ini, Yang Jian tidak boleh memukul Yin Jiao karena hanya Yin Jiao yang dapat membantu mereka untuk bertemu lagi dengan Daji. Xiao Er memohon kepada Yin Jiao untuk membantunya sekali lagi. Tentu saja ia menolak karena Yang Jian baru saja memukulnya. Tak lama setelah itu, Yang Jian membawa Xiao Er pergi dari sana sambil berkata ia juga tidak sudi untuk meminta bantuannya. Pisau belati itu pun telah berada di tangan Zia. Namun ia melihat pisau itu sangatlah cacat. Pantas saja tidak berhasil membunuh iblis. Di waktu bersamaan, Reki menghampiri Li Er dan memberikan sebuah surat yang harus ia sampaikan kepada Daji. Dan surat itu harus dirahasiakan oleh semua orang, jangan sampai terlihat oleh permaisuri Fei Hun. Di perpustakaan, Xiao Er seketika salah tingkah di saat Yang Jian mengatakan ia terlihat sangat cantik menggunakan pakaian tersebut. Tak lama kemudian, Yin Jiao menghampiri mereka sambil meminta maaf atas tindakannya tadi. Ia juga menyuruh Yang Jian untuk pergi ke istana milik Daji pukul 10 malam. Dan perlu diingat, ia tidak boleh sampai ketahuan oleh pasukan yang berjaga. Surat itu pun akhirnya sampai di tangan Daji yang berisikan ia harus pergi ke taman belakang istana pukul 10 malam. Li Er mengatakan surat itu dari Reki. Daji langsung menyadari semuanya ini perbuatan dari Yin Jiao. Hingga di malam harinya, mereka berdua bertemu di belakang taman. Yang Jian berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan adiknya tersebut sambil berkata ia sangat mencintainya dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan istana. Siapa sangka Daji juga tak bisa membohongi perasaannya, yang akhirnya ia pun luluh dan mau pergi bersama Yang Jian meninggalkan istana. Dari kejauhan, Yin Jiao mendengarkan semua percakapan itu dan menyadari kalau mereka berdua ini bukan hanya sepasang adik kakak, melainkan sepasang kekasih. Hal itu pun sangat membuatnya terkejut. Lalu keesokan harinya, Yin Jiao hendak melaporkan kejadian tadi malam kepada sang ibu. Namun sesaat ia mengurungkan niatnya dan tidak jadi untuk mengatakannya. Feeling sang ibu merasakan ada sesuatu hal yang hendak Yin Jiao bicarakan kepadanya. Singkat cerita, mereka berdua lalu bertemu. Yang Jian berterima kasih atas bantuannya. Dan esok hari, ia bersama Daji akan meninggalkan istana. Yin Jiao tidak peduli atas kepergiannya.
Ia pun mau apabila Yang Jian pergi, ia tidak boleh membawa Xiao Er karena Yin Jiao menyukainya. Permaisuri Fei Hun kembali menemui sang raja, dan kali ini ia akan menunjukkan keberadaan iblis tersebut karena Ziya sebentar lagi akan menangkapnya. Namun sang raja tidak peduli. Meskipun Fei Hun menuduh Daji berteman dengan seorang iblis sekalipun, Xin tetap akan menyukai Daji apapun yang terjadi. Nyonya Han lalu angkat bicara dengan mengatakan kalau Daji menyembunyikan seorang pria di istananya. Nyonya Han mengetahui itu karena ia telah meletakkan seorang pelayan untuk memata-matai gerakan Daji. Sang raja menjadi sangat murka dan memerintahkan pasukan untuk mengumpulkan semua selir saat ini dan menangkap Li Er untuk diinterogasi. Tak lama kemudian, semua selir berkumpul saat ini. Sesaat, Fei Hun mengatakan kalau Ziya sedang memasang sebuah formasi untuk menangkap iblis yang diketahui berada di istana tempat tinggal milik Daji. Sang raja lalu memerintahkan pasukan untuk menggeledah istana milik Daji. Apakah benar ada seorang pria di sana atau tidak? Seketika, Fei Zong langsung mengajukan dirinya untuk melakukan tugas tersebut. Fei Zong, terlihat satu persatu menteri kerajaan mengundurkan diri dari sana karena mereka takut akan kemurkaan sang raja. Apabila tuduhan terhadap Daji saat ini ternyata benar. Sementara itu, Ziya sedang memasang sebuah formasi di kediaman milik Daji. Satu persatu, giok ajaib diletakkan di semak-semak untuk mengetahui keberadaan iblis saat ini. Li Er akhirnya dibawa ke hadapan sang raja. Namun apesnya, ia juga membawa burung beo bersamanya, yang seketika burung beo tersebut berkata, "Sang raja yang jahat harus mati." Burung itu pun mengatakannya berulang-ulang kali. Nyonya Han langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan berkata, burung tersebut milik Daji, yang pastinya Daji yang telah mengajarkan burung beo di sana untuk berkata jahat. Situasi saat ini menyudutkan posisi Daji yang membuatnya menjadi sangat panik. Daji terus mengaku kalau ia tidak pernah mengajari burung beo berkata seperti itu. Sementara Ziya akhirnya berhasil menemukan keberadaan Zuci saat ini. Ia pun memerintahkan mereka berdua untuk tetap berada di sana apapun yang terjadi. Terlihat Zuci yang masih terluka merasakan formasi yang dibuat oleh Ziya yang menyakiti tubuhnya. Fei Zong yang ingin menggeledah tempat tinggal Daji sangat terkejut melihat Yang Jian berada di sana, orang yang hendak ia bunuh selama ini. Ziya mengatakan Yang Jian merupakan muridnya yang bekerja di istana untuk menangkap iblis. Fei Zong yang tak ingin kehilangan Yang Jian lagi lalu memerintahkan setengah pasukan untuk berjaga di sana. Sedangkan saat ini, Li Er mengaku kalau ia yang mengajari burung beo tersebut untuk berkata jahat kepada sang raja. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan selama ini ia diperintah oleh Nyonya Han untuk memata-matai Daji dan menyuruhnya untuk mengajari burung beo tersebut berkata kasar kepada sang raja. Masalah seseorang pria yang berada di tempat tinggal Daji, semuanya itu juga kebohongan belaka yang telah direncanakan oleh Nyonya Han. Ia diancam apabila tidak menuruti perintahnya, Nyonya Han akan menghukumnya. Sang raja akhirnya tahu kalau semuanya ini ulah dari permaisuri Fei Hun yang berencana menyingkirkan Daji dari istana. Tentu saja permaisuri Fei Hun menyangkal semuanya itu karena yang merencanakan semuanya ini adalah Nyonya Han sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. Singkat cerita, Ziya gagal menangkap Zuci dikarenakan Zuci telah menghilang dari sana.
Fei Zong yang menggeledah tempat tinggal Daji sesaat menemukan sebuah surat yang meminta Daji untuk bertemu dengan seseorang di belakang taman pukul 10 malam. Setelah itu, ia kembali menemui Yang Jian sambil mengatakan hidupnya akan segera berakhir di tangannya. Yang Jian menjadi kesal karena ia tak mengenal Fei Zong sama sekali dan kenapa ia selalu ingin membunuhnya. Sesaat Xiao Er menunjukkan pelakat kerajaan. Melihat hal tersebut, Fei Zong memilih mundur dan membuat perhitungan kepada mereka. Sementara itu, Ziya dikejutkan dengan kehadiran Gong di sana. Di sini Gong membohonginya dengan berkata kalau ia diperintahkan oleh Raja Dewa untuk menghukum Ziya yang telah ikut campur dalam masalah manusia. Ziya dipinta untuk pergi dari istana dan tidak boleh mendekati Yang Jian kembali. Masalah Yang Jian ke depannya, ia yang akan menjadi guru untuknya. Ziya hanya menuruti perkataannya karena mengira itu adalah perintah dari Raja Dewa, tanpa ia sadar kalau saat ini Gong telah membohonginya. Kembali ke mereka, Li Er terus memfitnah Nyonya Han beserta permaisuri Fei Hun yang telah merencanakan semuanya ini supaya bisa menjebak Daji. Nyonya Han yang kesal dengan ucapannya langsung mencekiknya di sana. Namun hal itu langsung dicegah oleh pasukan yang berjaga. Tak lama kemudian, Fei Zong datang ke sana sambil mengatakan kalau ia tidak menemukan siapapun di kediaman milik Daji. Semua tuduhan yang dilontarkan oleh permaisuri Fei Hun terbukti bohong. Tidak hanya itu, Ziya juga tidak berhasil menemukan iblis yang dituduh oleh permaisuri Fei Hun berada di kediaman milik Daji. Di sini, Fei Zong sengaja berkata seperti itu karena ia sangat dendam kepada permaisuri Fei Hun yang telah mencapakannya kemarin. Lagi-lagi, Fei Hun gagal membuktikan semuanya ini, yang pada akhirnya sang raja memerintahkan pasukan untuk membawa Li Er bersama Nyonya Han untuk dihukum mati. Seketika, Fei Hun bersama Daji berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan pelayan mereka masing-masing. Namun keputusan sang raja sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Setelah itu, semua orang dipinta untuk keluar kecuali permaisuri Fei Hun. Di sini, sang raja sudah geram atas tindakan permaisuri Fei Hun yang selalu berusaha menyingkirkan Daji. Hingga di mana sang raja hendak mengusir Fei Hun dari istana, tiba-tiba Lukman, menteri kerajaan, sekaligus guru dari sang raja ini, datang ke sana. Ia berkata, Xin tidak boleh mengusir Fei Hun karena abangnya Fei Hun yang bernama Jiang merupakan jenderal tertinggi dan terkuat yang sedang berperang melawan pemberontak di perbatasan. Apabila Jiang mengetahui kalau Fei Hun diusir dari istana, maka bisa dipastikan Jiang akan marah besar dan kemungkinan tidak mau berperang melawan pemberontak. Sang raja yang tak ingin kehilangan jenderal terkuat miliknya memilih mengalah dan mendengarkan semua omongan dari Lukman. Fei Hun lalu disuruh pergi dari aula tersebut. Sementara itu, Daji memeluk Li Er, yang dimana Li Er saat ini ingatannya telah kembali. Ia ikhlas melakukan semuanya ini asalkan Daji tetap selamat. Satu yang ia pinta, yaitu Daji harus membalaskan dendam klan Jizo yang telah dihancurkan. Apabila Daji berhasil membunuh sang raja, maka kematiannya tidak akan sia-sia. Setelah itu mereka pun berpisah.
Di waktu bersamaan, Gong terus memanfaatkan kepolosan Zia dengan membohonginya kalau Raja Dewa memerintahkannya turun ke bumi untuk menghukum Zia. Zia dilarang keras untuk dekat lagi dengan Yang Jian dan tidak boleh kembali ke istana. Masalah Yang Jian, Gong akan urus semuanya itu karena ia berencana menjadikannya murid. Zia menuruti perintahnya dan akan pulang ke rumah. 那师尊怎么会从将要发生的事儿是无所不能啊？对，我要好好想想您刚才说的。别想了，师尊法旨。 Zia lalu menemui Yang Jian sambil berkata kalau mulai sekarang ia bukan lagi gurunya. Nanti ada seniornya yang berasal dari dunia dewa yang akan menjadi gurunya. Yang Jian dipinta untuk mengikuti segala perintah dari seniornya tersebut dan tidak boleh melawan. 你一定要好好学奥丹，不许偷懒耍滑。还有，不要什么大师兄，我师傅只有一个，就是您。 Gong saat ini mengajak Zuci bekerja sama. Ia akan memberikan pil yang dapat mengembalikan kekuatan Zuci sekitar 60%. Namun dengan satu syarat. Zuci harus membuat keberadaannya tidak terlihat oleh Raja Dewa. Karena seperti yang kita tahu, Raja Dewa bisa mengetahui apapun gerak-gerik setiap manusia. Zuci menyetujui kerjasamanya. Namun ia hanya bisa membuat keberadaan Gong tidak terlihat oleh Raja Dewa selama 7 hari saja. Setelah itu, Zuci tidak akan membantunya lagi karena ia sedari awal sangat tidak sudi bekerja sama dengan dewa. Dan selama 7 hari, Gong berencana menaklukkan kerajaan Sang dan merebut kekuatan mata gelap surgawi milik Yang Jian. Di lain sisi, Feizong menemui Daji dan memberikan surat gulungan yang berisikan janji bertemu pukul 10 malam dengan seseorang. Alasan ia tidak memberikan kepada sang raja tadi karena ia memang hendak menyelamatkan Daji. Di sini, Daji menyadari kebusukan Feizong yang mencari aman dengan berlindung di balik dirinya. Di waktu bersamaan, Daji masih bersedih atas kematian Lier. Zuci merasa kasihan melihatnya. Ia yang sedari awal berencana mengambil jiwa milik Daji, justru sekarang ia berempati melihatnya. Zuci lalu memperlihatkan kenangan mereka berdua untuk mengobati rasa sedihnya tersebut. Lalu keesokan harinya, Yang Jian meminta bantu Yin Jiao untuk membuat rencana pelarian ia bersama Daji. Namun Yin Jiao menjadi marah karena ia tahu Daji bukan hanya sekedar adiknya, melainkan kekasih yang dicintai oleh Yang Jian. Sontak, Fei Hun yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat terkejut karena Yang Jian bersama Daji merupakan sepasang kekasih. Prajurit yang berperang di perbatasan telah kembali dan memberikan kabar kalau Jenderal Jiang telah menang dalam perang. Tuan Cheng langsung mengabarkan berita bahagia itu kepada sang raja. Xin tentu saja menjadi sangat senang atas keberhasilan Jenderal Jiang di medan pertempuran. Ia pun bersama Tuan Cheng langsung merayakannya dengan minum-minum arak di sana sampai mabuk. Singkat cerita, permaisuri Fei Hun lalu bertemu Yin Jiao sambil berkata kalau ia sudah tahu rahasia yang disimpan olehnya. Awalnya Yin Jiao berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh ibunya saat ini. Namun Fei Hun mengatakan apabila ia tidak mau jujur, ia sendiri yang akan bertanya kepada Xiao Er mengenai siapa Yang Jian sebenarnya. Sontak, Yin Jiao langsung terdiam dan berterus terang kepada ibunya. Lalu setelah itu, Fei Hun memanggil Yang Jian.
Di sana ia menekan Yang Jian untuk berkata jujur siapa dirinya dan memiliki hubungan apa dengan Daji. Yang Jian menjawab ia berasal dari klan Jizo dan diangkat menjadi anak oleh kedua orang tua Daji. Ia bersama Daji hanyalah kakak beradik yang kini ia berencana membawa Daji pergi jauh dari istana. Fei Hun mengatakan ia akan membantu pelariannya, namun dengan satu syarat. Yang Jian harus menjawab jujur apakah ia memiliki hubungan spesial dengan Daji. Tetap saja Yang Jian menjawab kalau Daji merupakan adiknya dan ia tidak memiliki hubungan spesial sama sekali. Akhirnya Fei Hun mau membantunya karena ia juga tak ingin Daji berada di istana kerajaan. Namun satu yang perlu mereka semua ingat, misi pelarian saat ini jangan sampai terdengar oleh orang lain, terutama sang raja. Di lain sisi, Daji menghampiri makam Lier. Sambil berpikir apabila ia pergi bersama Yang Jian, maka misi balas dendam untuk membunuh sang raja tidak akan tercapai. Zuci menjawab, semua keputusan ia serahkan kepada Daji. Ia tak mau ikut campur. Namun sesaat, Daji teringat kalau Zuci menginginkan jiwa miliknya. Percuma saja ia kabur bersama Yang Jian karena pada akhirnya ia akan tewas karena jiwanya diambil oleh Zuci. Sesaat, Zuci yang mau menjawab perkataannya itu langsung membuat Daji teleportasi. Rupanya, pelayan hendak menghampirinya. Untung saja ia segera dibawa pulang oleh Zuci. Pelayan mengatakan kalau pendeta suci hendak ingin bertemu. Saat dihampiri ternyata itu adalah Xiao Er yang memintanya untuk pergi menemui permaisuri Fei Hun sekarang juga. 请苏菲娘娘到坤德宫去见她，那听着可真不。见到娘娘以前是认识妲己，各种女人成千上万。 Sementara itu, sang raja bersama Tuan Cheng mabuk berat sampai-sampai sulit untuk berjalan. Namun seketika Xin muntah darah. Di saat itu juga Gong datang menghampiri mereka. Tuan Cheng bersiap dengan pedangnya karena Gong adalah orang asing. Gong lalu memperkenalkan dirinya yang berasal dari dunia dewa yang turun ke bumi. Ia merupakan murid pertama dari Raja Dewa yang diutus untuk membantu kerajaan Shang dalam membasmi kejahatan di istana. Singkat cerita, Daji mengatakan kepada Zuci kalau Fei Hun memanggilnya tadi karena ingin membantunya untuk bisa kabur dari istana bersama Yang Jian. Di sini ia sangat bingung apabila ia pergi dari istana, maka ia tidak akan bisa membalaskan dendam. Namun di sisi lain, ia sangat ingin bersama Yang Jian, hidup damai dan aman di luar sana, bersama pria yang sangat ia cintai. Zuci menyuruhnya untuk pergi bersama Yang Jian saja, karena kebahagiaan Daji jauh lebih penting daripada membalaskan dendamnya tersebut. Sesaat, Zuci berbicara di dalam hati kalau ia saat ini seperti sudah tidak ingin mengambil jiwa milik Daji karena ia merasa kasihan melihatnya. Di lain sisi, Gong mulai mengobati sang raja sambil berkata raja tidak keracunan, melainkan terlalu banyak minum arak yang membuat luka di tubuhnya itu kembali kambuh. Ia pun memberikan sebuah pil yang dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Hanya dalam hitungan menit, sang raja bisa bangun kembali dan merasa tubuhnya seperti sangat enteng. Xin lalu berterima kasih kepada Gong atas bantuannya saat ini. Setelah itu, Gong mengutarakan kedatangannya kalau ia murid pertama dari Raja Dewa yang diutus ke bumi untuk membantu kerajaan Shang dalam mengusir iblis. Ia bisa hidup abadi dan tidak akan mati. Namun apabila sang raja mau hidup abadi sepertinya, hal itu tentu saja bisa. Sontak, Xin menjadi sangat tertarik untuk menjadi abadi sama sepertinya. Tak lama kemudian, Fei Zong datang ke sana dan bergabung bersama mereka. Baru pertama kali melihat, Gong langsung mengetahui kalau Fei Zong merupakan seorang penjilat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai semua keinginannya. Ia pun berbicara seperti itu di hadapan sang raja.
Sontak, Fei Zong sangat terkejut dan langsung mengeles sambil berkata ia tak mungkin memiliki sifat seperti itu. Ia pun bertanya siapa Gong sebenarnya dan apakah memiliki hubungan dengan Zia. Gong lalu membohongi mereka semua dengan mengatakan kalau Zia merupakan juniornya yang lari dari dunia dewa untuk membuat keonaran di bumi. Zia hanyalah seorang pelayan kelas bawah di dunia dewa. Mereka semua selama ini hanya dibohongi oleh perkataan Zia yang mengaku sakti dan hebat. Sesaat, Gong berkata apabila sang raja mau menjadi abadi, harus mengorbankan satu manusia, dan orang yang tepat untuk dikorbankan adalah Fei Zong. Seketika, Fei Zong ketakutan setengah mati di saat sang raja memerintahkan pasukan untuk memenggal kepalanya. Gong lalu meminta sang raja untuk tidak jadi membunuh Fei Zong karena ia merasa kasihan melihatnya. Ia akan mencari tumbal manusia lainnya yang lebih suci. Seketika, sang raja ini menuruti perkataannya dan melepaskan Fei Zong di sana. Tidak hanya itu, sang raja juga mengangkat Gong sebagai penasehat kerajaan. Setelah Fei Zong pergi, ia akhirnya sangat membenci Gong dan akan menyingkirkannya dari istana apapun yang terjadi. Di waktu bersamaan, Daji saat ini bertemu Yang Jian. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk kabur dari istana dan memulai hidup baru di luar sana. 但你也是无可奈何。我已经不是以前的大吉了，你在说什么？完成了我一生最大的心愿。Setelah Yang Jian keluar, Xiao Er yang melihatnya langsung pergi sambil menangis. Yin Jiao menghentikan Yang Jian agar tidak mengejarnya lagi. Kepergiannya bersama Daji hanya membuat hati Xiao Er akan menjadi sakit dan ia melarang Yang Jian untuk menemuinya lagi. Terlihat Xiao Er yang sedari awal menyukai Yang Jian hanya bisa menangis di balik pintu. Di lain sisi, Tuan Cheng mengatakan kalau memang Gong memiliki kemampuan yang lebih hebat dari Zia, ia ingin diramalkan mengenai keberadaan anaknya saat ini, yang dikatakan sebelumnya oleh Zia kalau anaknya tersebut masih hidup. Gong langsung membantah semuanya ini dengan menjawab kalau Zia tidak memiliki kemampuan seperti itu, karena sebenarnya anaknya tersebut telah tewas bertahun-tahun yang lalu. Ia bisa melihat masa lalu dan masa depan, dan ia memastikan anaknya itu telah tiada. Dari kejauhan, Zuci memperhatikan setiap gerakan dari Gong. Mereka pun lalu bertemu, dan Zuci meminta Gong untuk tidak mengusik keberadaan Daji. Gong menjawab kalau ia tidak tertarik sama sekali kepada Daji, kecuali kakaknya, yaitu Yang Jian. Karena Yang Jian memiliki kekuatan mata gelap surgawi yang digadang-gadang dapat membuat kehancuran di 3 alam. Kekuatan itu hendak ia rebut sebelum Yang Jian menyadari kekuatan mata gelap surgawi di tubuhnya. 这是天尊老人说的，在下今天才明白，和师尊心里恨之入骨，还口口。 Di waktu bersamaan, Raja Dewa saat ini tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahui keberadaan Gong di bumi. Ia pun sadar semuanya ini ulah dari Zuci, karena hanya Zuci yang bisa melakukan semuanya ini. Bisa disimpulkan kalau Gong telah bekerja sama dengan Zuci yang merupakan iblis. Tapi ia tidak khawatir karena Zia pasti bisa menghentikan tindakan jahat yang dilakukan oleh Gong. Fei Zong kembali menemui Daji sambil mengancamnya agar selalu membantunya karena saat ini ia berencana menyingkirkan seseorang yang berada di sisi sang raja. Daji seketika membakar surat tersebut sambil berkata ia tidak peduli kepada Fei Zong. Apabila ia masih berani mengancamnya, maka Daji akan melaporkan kepada sang raja mengenai kebusukan Fei Zong. 才目中无人，和大叫一声，你人头落单吗？
铭记在心。 Alhasil, Fei Zong tidak berkutik sama sekali dan pergi dari sana. Terlihat Yang Jian pulang ke rumah dan memergoki mereka berdua yang lagi pacaran sambil berpegangan tangan. Yang Jian turut bahagia atas hubungan mereka saat ini. Lalu ia pun pergi untuk menemui Ziya. Melihat kedatangannya, Ziya seketika beranjak dari tempat tidurnya. Padahal sedari tadi istrinya sendiri sulit untuk membangunkan tidurnya. Yang Jian berkata kedatangannya saat ini untuk berpamitan karena nanti malam ia hendak pergi bersama Daji keluar dari kota tersebut. Ziya melarangnya untuk pergi, namun Yang Jian tidak peduli. Kedatangannya hanya untuk berpamitan, bukan untuk meminta pendapatnya. Ziya lalu membawanya untuk berdoa kepada Raja Dewa, sembari menyuruh Wuji untuk membawakan semangkuk garam. Namun tanpa sengaja, garam yang dibawa tak sengaja tertumpah akibat disenggol oleh Yang Jian. Seketika Ziya berkata kalau semuanya ini adalah takdir dan ia tidak boleh pergi bersama Daji. Apabila tetap memaksa, maka keburukan akan menimpanya. Yang Jian sudah membulatkan tekadnya dan akan tetap pergi. Ia pun lalu sujud untuk yang terakhir kalinya di sana. Setelah itu, ia pun berpamitan kepada mereka berdua untuk menjaga diri baik-baik. Terlihat Ziya kembali melihat garam di sana dan menyadari masa depan Yang Jian sangat berbahaya, yang dimana Yang Jian akan tewas terbunuh. Lantas ia pun segera pergi untuk menyusul. Namun di depan Tuan Cheng bersama pasukannya sudah berada di sana. Tuan Cheng sangat marah karena Ziya membohonginya kemarin mengenai anaknya yang masih hidup, karena Gong berkata anaknya telah tewas. Ziya yang terburu-buru menjawab kalau ia berani bersumpah anaknya itu masih hidup. Cepat atau lambat, Tuan Cheng pasti bertemu dengan anaknya. Kali ini, Tuan Cheng mempercayainya sekali lagi dan membiarkan Ziya untuk lewat. Lalu, ia pun berhasil menyusul Yang Jian dan mengajaknya untuk kembali. Karena masa depan yang ia lihat, Yang Jian akan tewas terbunuh. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitarnya juga menjadi korban. Namun justru Yang Jian tidak peduli dan tetap pergi dari sana. Di lain sisi, Fei Zong dihampiri oleh salah satu pelayan yang sudah ia letakkan untuk menjadi mata-mata. Pelayan tersebut bercerita kalau permaisuri Fei Hun saat ini berencana membantu Daji bersama Yang Jian untuk kabur dari istana. Mendengarkan hal tersebut, ia pun menjadi senang karena dapat menyingkirkan dua permaisuri sekaligus. Sedangkan Gong saat ini mulai memanfaatkan situasi. Ia meminta sang raja apabila ingin kerajaan Sang jauh dari mara bahaya dan tetap berjaya, ia harus membuat gedung 12 lantai dengan tujuan supaya Gong bisa meminjam kekuatan dewa agar bisa menjaga kerajaan Sang. Xin menyetujui hal tersebut. Namun Tuan Cheng tidak setuju karena saat ini perang terjadi di mana-mana dan pasukan harus bersiap siaga dan tidak memiliki waktu untuk membuat sebuah gedung. Gong membantah perkataannya. Perang tersebut hanyalah segelintir masalah. Ia bisa menyelesaikannya. Sedangkan membuat gedung merupakan kewajiban yang sangat penting. Alhasil, sang raja memanggil pasukannya untuk segera membangun sebuah gedung 12 lantai. Tak lama kemudian, pelayan datang ke sana dan mengabari kalau Daji telah menghilang dari istana. Sontak, Xin menjadi sangat terkejut. Ia pun segera menghampiri kamar Daji. Para pelayan lalu memberikan sebuah kain hitam dan mencurigai kalau Daji telah diculik. Tuan Cheng lalu memimpin pasukan untuk mencari si penculik tersebut. Sesaat, beberapa pasukan melihat seseorang yang sangat mencurigakan. Mereka pun langsung mengejarnya. Sementara itu,
Fei Zong yang menemui sang raja mengatakan kalau ia tahu keberadaan Daji saat ini, yang pastinya berada di kamar permaisuri Fei Hun. Sedangkan Yin Jiao saat ini menjemput Daji untuk segera dibawa ke kamar Fei Hun. Akhirnya, orang yang mencurigakan itu telah tertangkap dan dituduh sebagai penculik. Saat dilihat, ternyata orang tersebut adalah Xiao Er. Daji bersama Yang Jian telah bertemu satu sama lain dan hendak pergi. Namun, akses pintu rahasia untuk mereka lewati tiba-tiba tidak bisa terbuka, seperti terkunci dari dalam. Sedangkan dari arah luar, mereka sadar kalau sang raja sebentar lagi akan datang. Untung saja mereka semua berhasil disembunyikan, dan Fei Hun berpura-pura baru bangun tidur. Karena menurut informasi dari Fei Zong kalau Daji berada di kamar Fei Hun, semua pasukan pun dikerahkan untuk menggeledah tempat itu. Fei Zong hampir saja menemukan keberadaan mereka. Namun untungnya, mereka bersembunyi di ruangan rahasia milik Fei Hun yang tidak ada satupun orang yang tahu mengenai ruangan rahasia itu. Tak lama kemudian, Tuan Cheng memberikan informasi kalau penjahat yang menculik Daji saat ini telah tertangkap. Sang raja yang melihat penjahat itu adalah Xiao Er sangat tak menyangka, karena yang ia tahu Xiao Er anak yang baik. Ia pun dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Daji saat ini. Di waktu bersamaan, Daji bersama Yang Jian berhasil tiba di kereta kuda. Tinggal selangkah lagi, mereka akan berhasil kabur. Namun sesaat, Reki datang ke sana dan melapor kepada Yin Jiao kalau Xiao Er saat ini telah ditangkap oleh raja dan dituduh sebagai orang yang menculik Daji. Yang Jian yang mendengarkan hal itu menjadi sangat panik. Ia pun akan pergi sebentar untuk menyelamatkan Xiao Er. Namun Daji melarangnya untuk pergi karena pelarian mereka akan gagal. Di sini Daji memintanya untuk memilih apakah kembali menyelamatkan Xiao Er atau pergi bersamanya sekarang juga. Yang Jian menjawab ia tak mungkin membiarkan Xiao Er mati demi pelarian mereka. Tetap saja ia meminta Daji untuk menunggu sebentar. Setelah Yang Jian pergi, Daji menjadi sangat marah karena ia memilih Xiao Er daripada dirinya. Sementara itu, Xiao Er mengaku kalau memang ia yang menculik Daji, namun ia tak mau mengatakan keberadaan Daji saat ini. Alhasil, sang raja yang geram hendak membunuhnya. Sesaat, Yang Jian berlari dengan cepat untuk menghentikan semuanya ini. Dari kejauhan, Daji yang melihat Yang Jian hendak mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Xiao Er menjadi terbakar api cemburu karena Yang Jian memilih Xiao Er ketimbang dirinya. Ia pun lalu menemui sang raja. Xin yang melihatnya menjadi sangat senang. Sesaat, Daji melihat mereka berdua berpegangan tangan. Ia pun lalu berkata kalau orang yang menculiknya tadi adalah Xiao Er. Seketika, Yang Jian berusaha melindungi Xiao Er dan merasa tidak percaya kalau Daji akan berkata seperti itu. Singkat cerita, mereka berdua langsung diinterogasi oleh sang raja. Dan di sana, Yang Jian mengaku kalau semuanya ini merupakan perbuatannya. Sedangkan Xiao Er juga mengaku penculikan itu adalah perbuatannya juga. Karena mereka berdua saling mengaku, membuat Daji semakin muak melihatnya. Tak lama kemudian, permaisuri Fei Hun masuk ke dalam.
Karena sudah terlanjur basah, Fei Hun tetap berencana menyingkirkan Daji dari istana dengan mengatakan kalau sebenarnya Yang Jian adalah kakak angkatnya Daji dan mereka berdua juga merupakan sepasang kekasih. Yang Jian lalu angkat bicara. Ia mengakui semuanya dan memang benar Daji merupakan adiknya, namun mereka tidak sedarah. Daji tidak bersalah karena ia yang menyukainya terlebih dahulu dan berencana menculik Daji. Namun Daji menolak dan berhasil melepaskan dirinya. Yang Jian sengaja berbohong seperti itu supaya Daji tidak terkena hukuman yang seolah-olah Daji merupakan seorang korban. Dengan lantang, ia menantang Xin untuk berduel dengannya karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian orang tua angkatnya beserta semua orang yang telah tewas di klan Jizou yang pernah dihancurkan. Apabila ia menang, maka ia mau Xiao Er dilepaskan. Sang raja lalu tertawa dan menerima tantangannya tersebut. Singkatnya, Xiao Er menangis di dalam penjara karena ulah dirinya kini pelarian Yang Jian menjadi gagal. Ia takut Yang Jian akan kalah dalam pertarungan tersebut. Yang Jian berjanji kalau ia tidak mungkin kalah dalam duel itu dan akan segera menyelamatkannya. Lalu keesokan harinya, ia pun mulai berlatih pedang untuk mempersiapkan diri. Tak lama setelah itu, Daji datang menemuinya dan sekali lagi ia memintanya untuk memilih antara dirinya dengan Xiao Er. Daji siap pergi bersamanya saat ini juga dan mereka akan hidup bahagia di luar sana. Namun, Yang Jian tidak bisa melakukan hal seperti itu karena sama saja Xiao Er yang berada di dalam penjara akan tewas terbunuh. Ia tak mau mengorbankan nyawa seseorang demi kebahagiaan mereka. Daji seketika menangis atas jawabannya itu. Alhasil ia pun memutuskan hubungannya dengan Yang Jian dan mulai sekarang mereka tidak saling kenal. Setelah itu, Daji seperti orang stres karena Yang Jian, orang yang ia cintai, lebih memilih orang lain daripada dirinya. Zuci kembali menemuinya sambil berkata, setiap manusia pasti berkhianat. Seseorang yang tak akan pernah berkhianat dan selalu setia adalah bangsa iblis sepertinya, karena mereka sangat menghormati arti dari kesetiaan. Zuci meminta Daji untuk tetap bersamanya. Apapun yang dilakukan olehnya, ia siap membantu. Sementara itu, Ziya melihat masa depan Yang Jian yang akan segera tewas terbunuh. Tidak hanya itu, ia juga melihat dirinya di masa depan sedang membantu Yang Jian. Dan pada akhirnya ia ditangkap oleh sang raja dan dipenjara. Terlihat Ziya menyisir rambut istrinya dan setelah itu ia pun membuatnya tertidur pulas. Hal itu dilakukannya supaya sang istri tidak mengetahui kalau ia sebentar lagi akan pergi ke istana kerajaan untuk melindungi Yang Jian karena ia tahu di masa depan dirinya bakal dipenjara oleh sang raja. Sementara itu, Xin sedang berlatih melawan para budak. Semua budak sangat ketakutan saat hendak melawannya. Namun Xin berkata siapapun yang berhasil melukai tubuhnya sedikit saja, maka mereka akan dibebaskan, bahkan diberikan hadiah. Alhasil mereka semua langsung menyerang secara bersamaan. Namun sayang, mereka justru tewas dibunuh oleh Xin. Sedangkan Yang Jian saat ini sudah bersiap untuk duel melawan sang raja. Di waktu bersamaan, Zuci sempat berkata kepada Daji apakah ia mau Yang Jian menang. Kalau ia mau, Zuci siap membantu Yang Jian untuk menang dalam duel tersebut.
Namun Daji sudah tidak peduli kepada Yang Jian dan ia tak ingin Zuci membantunya. Duel pun akhirnya hendak diselenggarakan. Yang Jian bersumpah akan membunuh Xin dengan tangannya sendiri. Xin lantas tertawa. Ia pun mengumumkan kepada semua orang apabila Yang Jian berhasil membuatnya tewas, maka Yang Jian bersama Xiao Er boleh pergi dari istana dan diberikan hadiah. Semua pasukan tidak boleh menghalanginya pergi. Yang Jian langsung melancarkan serangannya. Xin masih tetap santai melawannya, bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Hingga di mana beberapa helai rambut milik Xin berhasil dipotong oleh Yang Jian. Dan mulai dari sinilah Xin akan serius melawannya. Namun sayang, akhirnya ia kalah telak dan Xin hendak membunuhnya. Xiao Er terus berteriak. Yang Jian berkata ia meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkannya. Xin segera menancapkan pedang tersebut dan tiba-tiba ternyata itu ulahnya Ziya yang menggunakan kemampuannya untuk menghalau mereka semua. Ziya juga menggunakan batu giok miliknya yang bisa membuatnya kembali ke dunia dewa. Namun sayang ia berikan kepada Yang Jian dan ia kirim Yang Jian ke dunia dewa supaya selamat. Karena ulahnya itu, Xin memerintahkan pasukan untuk memasukkan Ziya ke dalam penjara dan menghukum mati Xiao Er. Sesaat, Daji menghampirinya dan meminta Xin untuk tidak melakukan hal itu karena duelnya dengan Yang Jian masih belum selesai dan Xiao Er belum bisa dihukum mati. Akhirnya, Xin tidak jadi membunuhnya. Di lain sisi, Yang Jian saat ini berada di dunia dewa. Ia pun dihajar habis-habisan oleh Gilang. Karena ulahnya tersebut, kini Ziya dalam bahaya. Satu-satunya jalan akses untuk Ziya bisa kembali ke dunia dewa kini telah dipakai oleh Yang Jian. Tanpa sengaja, Gilang menceritakan kalau Yang Jian memiliki kekuatan mata gelap surgawi yang dapat menghancurkan 3 alam yang seharusnya ia tidak terlahir ke bumi. Yang Jian lalu bertanya, kekuatan apa yang berada di tubuhnya? Namun seketika, Raja Dewa memanggil mereka untuk segera menghadap. Yang Jian lalu dibawa ke aula.
Mengetahui Raja Dewa adalah guru milik Ziya, ia pun segera sujud hormat di sana. Namun apesnya ia dikurung oleh Raja Dewa di sebuah tempat, karena kehadirannya bisa membuat kehancuran 3 alam, yang seharusnya ia tidak terlahir di muka bumi. Lantas Yang Jian bertanya, kekuatan apa itu? Raja Dewa menjelaskan, mata gelap surgawi di tubuhnya itu merupakan kekuatan karunia dari Tuhan yang tidak boleh diaktifkan. Apabila diaktifkan dan Yang Jian terpuruk akan rasa dendam dan amarahnya, bisa dipastikan ia akan hilang kendali dan menghancurkan 3 alam. Yang Jian terus memohon untuk dilepaskan karena Ziya bersama adiknya sedang dalam bahaya. Raja Dewa menjelaskan Ziya tidak akan mati dengan mudah. Bahkan ia takut Yang Jian sendirilah yang nantinya membunuh Ziya di masa depan. 我是谁？都是你的前尘往事，想清楚，然后告诉。不是仙人吗？你知道过去和未来。是真的你。 Sedangkan Ziya saat ini dikurung di dalam penjara, namun ia dengan mudah menghancurkan kunci penjara tersebut. Saat hendak keluar, ada sebuah portal yang menghalanginya, dan itu merupakan ulah dari Gong. 你还真是疼你那个徒弟啊！你想过后果没有？ Gong sangat murka kepadanya karena telah mengirim Yang Jian ke dunia dewa, yang dimana hal tersebut merusak rencananya saat ini. Ziya bertanya rencana apa yang sedang dikerjakannya. Namun Gong tidak mau menjawab dan tetap menyalahkan Ziya atas kejadian saat ini. 我在这儿加了禁制，别想去。师兄，我真的做错了，我一直想知道。师兄，我什么地方做错了？你能告诉？ Karena Yang Jian sudah tidak berada di istana, Daji tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Ia pun meminta Zuci untuk membantunya, merusak isi pikiran sang raja, dan memfitnah permaisuri Feihun agar tersingkir dari istana. Ia pun membutuhkan seekor anjing untuk menjadi budaknya, agar semua misinya bisa berjalan sempurna. Semenjak kejadian yang telah lewat saat ini membuat Daji berubah sikap dan sifat. Ia pun seperti menjadi jahat, bahkan lebih dari seorang iblis. Zuci yang menyadari itu tetap mendukung apapun kehendaknya. Setelah itu, Feizong mendapatkan surat dari Daji yang ingin bertemu dengannya. Feizong menjadi sangat senang karena ia tahu Daji ingin bekerja sama dengannya. 魏娘娘想把微臣，怎么舍不得微臣？ Saat bertemu, Daji sudah tahu kalau kehancuran klan Jizo beserta kematian kedua orang tuanya itu semuanya akibat ulah dari Feizong. Ia bisa saja memaafkannya, namun dengan satu syarat, ia harus menjadi anjingnya dan harus melakukan segala perintahnya. Misi pertama yang harus dikerjakan oleh Feizong yaitu menyingkirkan permaisuri Feihun. Feizong setuju dengannya dan akan menuruti segala perintahnya. Sesaat, Daji membuat semua pelayannya tewas seketika, akibat telah mendengarkan semua percakapan mereka. 你记怒，你的命由 Sontak, Feizong sangat terkejut melihatnya dan sangat takut kepada Daji. Setelah ia pergi, Zuci langsung keluar, yang ternyata semuanya itu hanyalah ilusi belaka, dan beberapa pelayan tadi cuma sebongkah karung jerami, yang bertujuan supaya Feizong takut kepadanya. Setelah itu, sang raja tak sengaja melihat Daji sedang bersama Yang Jian. Yang dikala itu mereka berdua hendak kabur dari istana. 不理不睬的，你还在乎他什么？万一王后娘娘……大王说了会保护我一生一世的。 Namun semuanya itu hanyalah mimpi belaka, dan orang yang membuat mimpi tersebut adalah Zuci untuk menghancurkan pikiran sang raja. Hingga di malam harinya, akibat mimpi tersebut, Xin tidak ingin jauh-jauh dari Daji dan harus tetap berada di dekatnya. Secara diam-diam, Daji membuat sang raja mabuk berat.
Di waktu bersamaan di dunia dewa, Yang Jian terus memohon agar diturunkan lagi ke bumi karena ia tak mungkin bisa berada di sana terlalu lama. Raja Dewa akhirnya mengeluarkannya dari dunia dewa dan menurunkannya kembali ke bumi. Baru saja turun ke bumi, ia tiba-tiba disegel oleh Gong yang ternyata sudah menunggu kedatangannya, yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Kembali ke Daji, setelah Xin tertidur pulas, ia pun mencuri pelakat kerajaan di dalam lemari. Dan setelah itu ia memberikan pelakat tersebut kepada Fei Zong. Dan Fei Zong segera memberikan kepada seorang pria yang sudah ia sewa sebelumnya. Di lain sisi, Lan bersama ibunya menemukan botol kendi milik Ziya dan di dalamnya terdapat arak terharum di dunia. Bahkan dituangkan ke dalam kendi besar, air tersebut tidak habis-habis. Alhasil, mereka pun mulai percaya kalau Ziya memanglah seorang dewa karena memiliki kendi ajaib tersebut. Di waktu bersamaan, Daji mengajak Xin untuk turun ke kota, sembari jalan-jalan melihat pemandangan, yang dimana semuanya ini memang sudah direncanakan oleh Daji bersama Fei Zong. Sesaat mereka semua mencium bau arak yang begitu harum. Lantas mereka pun singgah ke kedai dari sumber bau arak tersebut dan minum-minum di sana. Xin bersama pengawalnya merasa bahagia, baru kali ini ia meminum arak seenak itu. Namun sayang, Lan bersama ibunya menjadi kaget karena kendi ajaib itu sudah tidak mengeluarkan arak lagi. Dan kini hanya tersisa satu kendi arak. Sedangkan Xin meminta arak itu secara terus-menerus. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang sudah disewa oleh Fei Zong sebelumnya. Dan pria itu juga memesan arak di kedai tersebut. Alhasil, ia pun berebut arak dengan Xin. Dan tiba-tiba pria gendut ini seketika hendak membunuh Xin. Namun ia dikalahkan begitu mudah dan ditangkap oleh pasukan yang berjaga. Saat kembali ke istana, Xin merasa heran karena kepergiannya tadi tidak diketahui oleh orang lain dan hanya mereka-mereka saja yang tahu. Namun kenapa bisa ada seorang pria yang hendak membunuhnya? Dan kenapa bisa pria itu tahu keberadaannya? Ia curiga pasti ada pengkhianat yang membocorkan rahasia kepergiannya dengan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kembali ke Yang Jian. Di sana Gong terus memfitnah Ziya dengan mengatakan kalau Ziya sebenarnya ingin membunuh Yang Jian. Alasan kenapa Ziya tidak ingin melatihnya karena sebenarnya Ziya ingin merebut mata gelap surgawinya itu. Hanya dirinya yang saat ini benar-benar ingin membantu Yang Jian. Seketika, Gong memberikan sedikit kekuatannya untuk mengaktifkan mata gelap surgawi milik Yang Jian. Karena dengan begitu, Yang Jian akan bisa menjadi jauh lebih kuat. Untuk membunuh sang raja, ia tidak perlu repot-repot lagi bertarung. Karena hanya dengan satu kali serangan, menggunakan mata gelap surgawi, Yang Jian tidak hanya bisa membunuh sang raja, namun bisa menghancurkan kerajaan Sang dengan sangat mudah. Kembali ke mereka, pria gendut itu pun diinterogasi oleh Xin, yang intinya pria itu mengaku kalau ia berasal dari klan Jizou yang telah dihancurkan oleh sang raja. Saat ini ia ingin menuntut balas dendam dan ingin sekali membunuhnya. Sedangkan pasukan kerajaan saat ini menggeledah isi rumah pria itu dan menemukan sebuah barang.
Lalu Tuan Cheng secara pribadi bertanya, kalau memang pria itu berasal dari klan Jizo, ia ingin tahu apakah ia mengenal Suhu, pemimpin klan Jizo. Pria itu pun menjawab kalau ia tahu karena ia merupakan jenderal milik Suhu. Tuan Cheng kembali bertanya, tanggal berapakah Suhu lahir? Apakah tanggal 15 Agustus atau 18 Mei? Pria itu menjawab tanggal 15 Agustus. Sontak Tuan Cheng menuduhnya berbohong karena Suhu lahir di tanggal 7 Juli. Ia memastikan kepada sang raja kalau pria ini berbohong dan bukan dari klan Jizo. Lalu barang milik pria itu pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada sang raja. Dan terlihat isi tas itu terdapat batu giok dan pelakat milik permaisuri Fei Hun. Dan pada akhirnya pria itu pun mengaku kalau ia disuruh oleh permaisuri Fei Hun untuk membunuh sang raja. Para menteri tidak percaya atas ucapannya dan meminta sang raja untuk tidak usah mempercayai perkataan pria itu. Namun karena semua bukti sudah berada di sana, Xin memerintahkan pasukan untuk segera memanggil permaisuri Fei Hun ke sana. Namun belum sempat dipanggil, Fei Hun sudah lebih dulu datang ke sana. Sesaat, Xin meminta semua menteri tutup mulut dan tidak boleh ada yang berbicara. Setelah Fei Hun masuk, ia bertanya ada apa ini dan siapa pria gendut di sana. Seketika, pria itu meminta maaf kepada Fei Hun karena ia gagal dalam misi yang telah diberikan. Fei Hun yang tidak tahu apa-apa langsung merasa keheranan karena ia tidak mengenal pria itu sama sekali. Sesaat, akhirnya Fei Hun sadar kalau dirinya saat ini telah dijebak. Namun sayang semuanya terlambat karena sang raja yang sudah muak langsung memberikan perintah untuk mencabut gelar permaisurinya dan melepaskan pakaian kerajaannya. Statusnya lalu diturunkan menjadi seorang pelayan. Sementara itu, Gong hendak membangkitkan rasa amarah Yang Jian dengan memperlihatkan kembali masa lalu kelamnya. Dengan begitu, Yang Jian diselimuti amarah, mampu mengeluarkan kekuatan mata gelap surgawinya. Dan seketika, kekuatan Yang Jian mulai aktif. Setelah itu, Gong berkata, satu hal yang perlu ia ingat, Ziya bukanlah orang baik karena Ziya berencana membunuhnya dan mencuri kekuatannya tersebut. Karena diselimuti rasa amarah dan dendam, Yang Jian membenci Ziya dan mengakui kalau Gong adalah gurunya saat ini. Di istana, sesaat salah satu pelayan melihat Daji sedang berjalan dengan seorang pria, namun temannya tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Zuci langsung pergi karena ada selir Huang di sana. Daji mulai melancarkan aksinya dengan mengatakan kalau selir Huang merupakan istri pertama dari sang raja, namun posisi permaisurinya direbut oleh Fei Hun.
Apabila Huang mau bekerja sama dengannya, maka Daji akan membuat Huang mendapatkan posisi permaisuri di istana. Huang yang memang menginginkan posisi itu tentu saja mau bekerja sama dengannya. Saat ini, Fei Hun sudah menjadi seorang pelayan dan sudah tidak memiliki status sebagai permaisuri. Selir Yang sangat kasihan melihatnya dan mengira semuanya ini pasti ulah dari Daji. Tak lama kemudian, Selir Huang yang berada di sana langsung menunjukkan taringnya. Saat ini, ia memutuskan hubungannya dengan Fei Hun karena Fei Hun adalah pelayan yang tidak setara dengannya lagi. Posisi permaisuri saat ini akan ia rebut. Sontak, Fei Hun sangat terkejut dengan perubahan sikapnya itu. Fei Hun yang hendak menamparnya ditahan oleh Huang dan balik menamparnya. Ziya akhirnya ditarik oleh Raja Dewa untuk kembali ke dunia dewa. Di sana Raja Dewa memberikan ia perintah untuk membunuh Yang Ziyan. Tentu saja Ziya menolak dan ia tak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Oleh karena itu, Raja Dewa hendak turun ke bumi untuk membunuh Yang Jian. Mendengarkan hal itu, Ziya meminta satu kali kesempatan untuk membuat Yang Jian sadar kembali, yang dimana Gong saat ini sedang membangkitkan mata gelap surgawi di tubuh Yang Jian. Tak lama setelah itu, ia pun tersadar dari mimpinya, dan ia tahu itu bukanlah mimpi belaka. Portal yang menghalanginya di sana juga telah dihilangkan oleh Raja Dewa, dan terlihat pedang Suan Yuan tergeletak di tanah. Di lain sisi, Fei Hun yang berada di kamar dipanggil oleh sang raja untuk segera keluar. Di sana, Xin memintanya untuk segera mengakui kesalahannya karena sudah beberapa hari ini Fei Hun tidak mau mengaku. Fei Hun sendiri tetap bersikeras kalau semuanya ini merupakan ulah dari seseorang yang hendak memfitnahnya dan dituduh sebagai dalang yang hendak membunuh sang raja. Tak lama kemudian, pria gendut di sana langsung dikeluarkan dan Fei Hun langsung memohon kepadanya untuk berkata jujur siapa yang menyuruhnya saat ini. Sesaat pria gendut tersebut teringat akan perkataan dari Fei Zong. Apabila ia menuruti segala perintahnya, maka sanak keluarga dari pria itu akan selamat. Namun kalau ia berani melawan, maka keluarganya akan dibunuh. Maka dari itu, pria gendut ini terus berbohong dan berkata kalau permaisuri Fei Hun lah yang menyuruhnya untuk membunuh sang raja. Sesaat, Tuan Cheng bersama Menteri Lukman mengatakan kepada sang raja kalau pria itu membawa sebuah pelakat istana kerajaan dan mereka ingin memastikan apakah pelakat itu asli atau tidak dengan cara menyamakan pelakat tersebut dengan milik sang raja. Lalu, Xin mengerahkan pasukan untuk mengambil pelakat miliknya di dalam kamar. Di lain sisi, Gong terus mencuci otak Yang Jian supaya membuatnya menjadi marah, supaya mata gelap surgawi bisa keluar. Xiao Er yang mencari keberadaannya sesaat mendengarkan suara teriakan dari Yang Jian. Kembali ke mereka. Setelah diambil, Tuan Cheng lalu mencocokkan keasliannya, yang dimana memang benar pelakat tersebut sama-sama asli, yang membuktikan Fei Hun memang memberikan pelakat miliknya kepada pria gendut di sana. Semua bukti mengarah ke Fei Hun, yang membuatnya tidak bisa membuktikan kalau semuanya ini hanyalah fitnah belaka. Sang raja yang murka lalu hendak mencocolkan besi panas ke tubuhnya, namun selir Huang mengambil alih tugas tersebut. Ia pun langsung mencocolkan besi panas tersebut ke tangan Fei Hun dengan penuh sukacita.
Tak lama kemudian, Yin Jiao datang ke sana dan ia sangat marah atas tindakan ayahnya. Ia pun membenci Daji karena dianggap dalang di balik semuanya ini. Sesaat ia memaksa pria gendut itu untuk mengaku kalau bukan Fei Hun pelakunya. Namun tiba-tiba dari arah belakang secara tak terlihat Zhu Qi mendorongnya dan seketika pria itu pun tewas terbunuh di tangan Yin Jiao. Alhasil, sang raja menjadi marah karena satu-satunya saksi telah terbunuh. Yin Jiao lalu dipaksa untuk dibawa pergi dari sana. Sedangkan Fei Hun disiksa oleh sang raja dengan membuat kedua matanya menjadi buta. Sebagai hukumannya saat ini, Fei Hun hanya bisa berteriak dan suaranya bergema di seluruh istana. Di lain sisi, Xiao Er berhasil menemukan Yang Jian. Namun karena Yang Jian dipenuhi rasa dendam dan kekuatan mata gelap surgawi telah mengendalikan tubuhnya, Xiao Er di sana bahkan tidak ia kenali sama sekali. Tak lama kemudian, Zia datang ke sana dan mencoba menyadarkannya. Namun justru Yang Jian balik menyerangnya. Karena dari perkataan Gong sebelumnya kalau Zia berusaha membunuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, Zia menggunakan pedang Suan Yuan dan mengorbankan jiwanya untuk mensucikan kekuatan mata gelap surgawi. Sesaat, roh milik Zia mendekatinya sambil mengatakan terdapat dua jenis kekuatan milik Yang Jian, yaitu mata gelap surgawi yang membuatnya menjadi kuat namun menjadi jahat. Yang kedua, mata surgawi yang membuatnya menjadi kuat dan tidak menjadi jahat. Zia mau Yang Jian tidak terpengaruh oleh dendam miliknya. Karena bukan hanya dirinya yang akan hancur, namun di tiga alam, di semua semesta ini akan hancur. Setelah itu, Yang Jian pun terjatuh dan kembali sadar. Sementara Gong diambil kembali oleh Raja Dewa. Singkat cerita, Yang Jian yang sebelumnya pingsan kini kembali sadar dan ia menyadari kalau Zia, gurunya tersebut telah tiada. Mereka berdua pun menangis tanpa henti, terutama Yang Jian karena merasa ulah dirinya lah Zia menjadi tewas. Dari kejauhan, Lan yang mencari keberadaan mereka tak sengaja mendengarkan semuanya itu yang membuatnya tidak percaya kalau ayahnya telah tiada dan terbunuh akibat Yang Jian. Ia pun kembali sambil menangis dan memberikan informasi tersebut kepada sang ibu. Sementara itu, Yin Jiao mendapati ibunya saat ini telah buta. Ia pun menjadi sangat dendam kepada sang raja. Namun sang ibu memintanya untuk jangan melawan ayahnya itu karena ia tak ingin Yin Jiao juga ikut terluka.
Saat mereka berdua kembali, Lan menuduh Yang Jian sebagai pelaku yang telah membunuh ayahnya. Xiao Er mencoba menjelaskan kalau semuanya ini ulah dari Gong yang telah mengaktifkan mata gelap surgawi milik Yang Jian. Namun tetap saja Lan tidak peduli. 能让师傅白死啊！ Yang Jian lalu sujud di hadapan Lan bersama ibunya dan meminta mereka untuk membunuhnya saja sebagai penebusan dosa. 你怎么不把他背回来啊？师傅他不见了。 Singkatnya, Lan melihat ibunya seperti orang stres dan tidak mempercayai kalau suaminya itu telah tiada. Ia pun mencuci pakaian Zia dan yakin suaminya akan kembali lagi suatu saat nanti. Lan berusaha untuk menyadarkan ibunya tersebut agar mengikhlaskan kepergian ayahnya. Sang ibu akhirnya pingsan sambil memegang sapu milik Zia. Di lain sisi, Xiao Er dipanggil oleh Fei Hun dan memintanya untuk menjaga Yin Jiao anaknya tersebut, karena di malam hari nanti ia akan berkorban nyawa kepada surga demi keselamatan negara kerajaan Shang. Karena di bawah kepemimpinan dari Xin, kerajaan Shang saat ini sudah hampir menjadi hancur. 倒不如轰轰烈烈的结束。不可，不，娘娘。 Hingga di malam harinya, ia diantar oleh Xiao Er dan upacara penyerahan nyawa kepada surga pun hendak dilakukan. Fei Hun yakin dengan ia melakukan itu, surga dan para dewa akan melindungi kerajaan Shang dari kehancuran. Tak lama kemudian, sang raja datang ke sana, dan ia sangat terkejut melihat semuanya ini. Terlihat para peramal mencoba menghentikan sang raja, namun Xin membunuhnya tanpa belas kasihan. Karena tak ingin Fei Hun mengorbankan nyawanya, Xin berkata kalau ia berjanji akan mencabut semua tuduhan saat ini dan mengembalikan statusnya sebagai permaisuri kerajaan, asalkan Fei Hun tidak melakukan semuanya ini. Namun tetap saja Fei Hun menolak sambil berkata kalau saat ini ia difitnah dan ia tidak pernah merencanakan pembunuhan sang raja. Ia melakukan semuanya ini untuk memberikan persembahan kepada surga, supaya kerajaan Shang tetap selamat dari kehancuran. 太晚了，先祖先帝神灵在上。 Tak lama kemudian, Yin Jiao datang ke sana. Ia pun memohon kepada ibunya agar tidak mengorbankan nyawa miliknya, karena ia tak ingin kehilangan ibunya. 娇儿，别离开我，好吗？ Namun semuanya terlambat. Sang ibu berjalan di atas kobaran api. Ia yang mencoba mengejar ditahan oleh Xiao Er karena sangat berbahaya. Keesokan harinya, atas meninggalnya Fei Hun, kini sang raja memerintahkan untuk memanggil keempat klan negara untuk datang ke istana, dengan tujuan untuk memperingati kematian permaisuri Fei Hun. Salah satu klan negara bagian barat dipimpin oleh seseorang yang bernama Tuan Ji. Ia merupakan pemimpin sekaligus raja kerajaan Zhong di wilayah barat.
Karena ia dipanggil untuk pergi ke istana kerajaan Shang, ia pun hendak memenuhi panggilan tersebut. Karena bagaimanapun juga, keempat klan negara saat ini tunduk atas perintah Raja Kerajaan Shang. Di dunia dewa, Raja Dewa masih belum rela kalau Ziya tewas begitu saja. Ia pun menggunakan seluruh kemampuannya untuk melanggar takdir, untuk menghidupkan kembali roh milik Ziya. Ziya akhirnya hidup kembali, namun saat ini hanya berbentuk roh. Apabila mau jiwanya kembali, ia harus dipukul menggunakan sapu miliknya sebanyak 49 kali. Maka otomatis jiwanya akan kembali. Tak lama kemudian, Gong juga dipanggil untuk menghadap. Kali ini, Raja Dewa tidak main-main lagi untuk memberikan hukuman kepada Gong. Lalu, Ziya di sana memohon untuk dikembalikan ke bumi, karena ia kangen dengan anak dan istrinya. Permintaannya itu pun dikabulkan, dan Ziya langsung diturunkan ke bumi. Sedangkan Gong saat ini juga diturunkan ke bumi menjadi manusia. Bahkan kekuatan miliknya diambil oleh Raja Dewa, supaya ia benar-benar menjadi manusia biasa dan bukan lagi seorang dewa. Singkat cerita, Ziya tiba-tiba muncul di hadapan Yang Jian. Awalnya, Yang Jian merasa itu hanyalah ilusinya saja. Di saat ia mendekat, ia baru menyadari kalau gurunya tersebut saat ini benar-benar hidup kembali. Ia pun berteriak memanggil semua orang. Melihat Ziya masih hidup membuat mereka sangat bahagia. Namun terlihat Ziya seperti mayat hidup yang tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan mulutnya tidak bisa berbicara dan matanya tidak berkedip. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Dewa sebelumnya, ia harus dipukul sebanyak 49 kali menggunakan sapu miliknya, supaya jiwanya itu bisa kembali. Namun sayang, semua orang saat ini tidak ada yang tahu. Setelah itu, mereka pun memberikan persembahan dengan harapan Ziya bisa bergerak kembali. Namun tetap saja hal tersebut tidak berhasil. Karena tidak ada perubahan, Xiao Er bersama Lan meletakkan bunga yang disukai oleh Ziya. Namun lagi-lagi hal tersebut tidak membuat perubahan. Hingga di mana Yang Jian makan di depan Ziya. Seketika Ziya bisa meliriknya. Karena hal itu, ia pun memanggil kembali semua orang dan melakukan hal yang sama sepertinya, makan di hadapan Ziya. Lalu seketika Ziya yang melihat itu langsung mengeluarkan air liur miliknya, yang menandakan ia saat ini sangat lapar. Mereka pun yang menyadari akan hal tersebut langsung menyuapinya makan. Singkatnya, keempat pemimpin klan negara saat ini telah berkumpul. Salah satu pemimpin klan negara dari utara yang bernama Jiang sangat marah kepada sang raja karena telah membuat anaknya yaitu Fei Hun telah tewas. Ia pun mengutuk sang raja dan akan memberontak kepada kerajaan Shang. Melihatnya hendak memberontak, Xin menjadi murka dan mengerahkan pasukan untuk membawa Jiang agar dihukum mati dan dipenggal kepalanya.
当人厉鬼，听明白？回去。 Kembali ke mereka, Xiao Er mencoba merayu Ziya. Mana tahu Ziya bisa merespon hal tersebut. Dan seketika ia pun lagi-lagi mengeluarkan liurnya. Sang istri yang kesal langsung memukulnya menggunakan sapu tersebut. Di istana kerajaan, salah satu pemimpin klan negara selatan ditahan oleh pasukan karena ia tidak setuju atas keputusan dari sang raja yang menghukum mati Tuan Jiang. Karena bagaimanapun juga, Jiang merupakan jenderal terkuat yang mengabdi kepada kerajaan Shang selama puluhan tahun. Ia pun tak terima kalau Jiang harus dibunuh. Adegan berpindah sebentar yang dimana Ziya telah menerima pukulan sebanyak 45 kali. Ia membutuhkan 4 kali pukulan baru jiwanya bisa kembali. Karena ia sudah bisa bergerak, ia pun langsung mencium Xiao Er supaya istrinya kembali memukulnya. Dan setelah itu, jiwanya pun kembali dan ia bisa bergerak dan berbicara. Mereka semua yang melihatnya menjadi sangat senang. Oh, 小哥，住我，我刚才我的魂魄也就回不来了。神仙就是个老色鬼，你命回来了。 Kembali ke istana kerajaan. Entah apa isi kepala otak dari Xin ini, ia pun tak terima kalau ada seseorang yang membantah perintahnya. Lantas, ia pun menyuruh pasukannya untuk menghukum mati pemimpin klan negara selatan itu juga. Karena tak ingin martabatnya direndahkan oleh Xin, pria tersebut pun melakukan bunuh diri karena ia tak sudi dihukum mati oleh Xin. Setelah itu, kini hanya tersisa 2 pemimpin klan negara. Dari barat, yaitu Tuan Ji, beserta dari timur. Namun kedua pemimpin ini dilarang oleh Xin untuk kembali ke negara mereka. Terutama Tuan Ji, karena Xin tahu negara kerajaan Zhou milik Tuan Ji paling terkuat dan hebat di antara ketiga klan negara lainnya. Maka dari itu, Tuan Ji tetap berada di sana dan tidak boleh kembali. Karena takut Tuan Ji akan memberontak. 传旨，封西伯侯为太傅，为吾的朝歌。 Di malam harinya, Ziya seorang diri karena dipanggil oleh Raja Dewa untuk berbicara. Di sana Ziya disuruh untuk menemukan 5 orang jenderal yang memiliki kemampuan mengendalikan 5 elemen. Dan tugas tersebut harus dilakukan oleh Yang Jian berserta Xiao Er. Setelah itu, Ziya diperintahkan untuk membantu kerajaan Zhou, karena hanya kerajaan Zhou yang dapat mengalahkan kerajaan Shang. Dan tugas tersebut harus dikerjakan oleh Wu Ji bersama anaknya, yaitu Lan. Satu hal yang perlu Ziya tahu, pemimpin kerajaan Zhou bernama Tuan Ji, yang merupakan ayahnya Wu Ji. 难道是未来不是？ 师尊是让杨戬和小薇。 Keesokan harinya, atas perintah dari Xin, pasukan lalu membawa kedua kepala pemimpin klan negara utara beserta selatan. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya semua orang tahu akan kehebatan dari Xin, agar kelak semua orang takut kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Xin mendapatkan pertentangan dari anaknya sendiri. Yin Jiao tak menyangka ayahnya saat ini menjadi biadab dan jahat.
Apabila semuanya ini terus berlanjut, benar apa kata ibunya, kerajaan Shang pasti akan hancur dengan sendirinya. Xin hanya tertawa karena ia adalah raja terkuat yang berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaannya. Apabila Yin Jiao tidak suka atas perbuatannya, Yin Jiao diberikan kesempatan untuk membunuhnya dan menggantikan posisinya saat ini kalau ia mampu. Setelah mendengarkan hal itu, Yin Jiao langsung pergi dari sana. Di lain sisi, Ziya menceritakan masa lalu dari Wu Ji, yang merupakan anak dari Tuan Ji, pemimpin klan negara barat, yaitu kerajaan Zhou. Dan nama asli Wu Ji sebenarnya adalah Jifa. Wu Ji membenarkan hal tersebut, namun ia tak bisa menjelaskan alasan kenapa ia tak bisa kembali ke rumah lagi. Karena ia dengan ayahnya telah bermusuhan sejak lama. Singkat cerita, mereka semua berkumpul karena Ziya memberikan tugas masing-masing kepada mereka. Yang Jian bersama Xiao Er harus menemukan 5 orang jenderal yang menguasai kekuatan 5 elemen. Sementara Wu Ji bersama Lan harus pergi ke klan negara barat, yaitu kerajaan Zhou. Mereka semua pun lalu hendak berpisah di sana. Setelah itu, Yang Jian diberikan pedang Suan Yuan kepadanya dan harus dijaga dengan baik. Yang Jian sesaat menolak karena ia tidak bisa menggunakannya. Namun Ziya tetap memaksa, karena suatu saat nanti Yang Jian pasti bisa menggunakan pedang tersebut. Lalu ia pun diberikan sebuah kue kukus, dan ada sebuah gambar di dalam kue kukus tersebut. Di sana terlihat ada 5 simbol elemen, dan masing-masing jenderal yang mereka cari saat ini memiliki kemampuan salah satu dari kekuatan elemen tersebut. Setelah itu, Yang Jian bersama Xiao Er mulai melakukan perjalanan untuk berkelana. Singkatnya, Ziya dipaksa istrinya untuk berjualan kue kukus, namun bodohnya di sini ia jualan tepat di papan mading yang bertempelkan beberapa poster orang yang merupakan pengkhianat. Semua warga mengerumuninya karena sangat berani jualan di tempat yang mereka anggap sangat sial tersebut. Tak lama setelah itu, Tuan Ji menghampirinya dan ingin membeli kue kukusnya itu. Karena Tuan Ji merupakan seorang peramal, ia pun merasakan kalau Ziya ini bukanlah manusia biasa. Ia pun mencoba mengorek informasi, namun Ziya berusaha untuk tidak mengekspos siapa ia sebenarnya. Lalu ada anak kecil berteriak kalau istri dari Ziya hendak datang ke sana. Ziya yang ketakutan langsung pergi dari sana dan meninggalkan barang jualannya. Namun ternyata ia dikerjai oleh anak kecil tersebut. Orang tua dari anak itu meminta maaf dan memberikan ia 1 koin. Setelah Ziya kembali, semua barang jualannya tiba-tiba menghilang. Dan terlihat bambu yang ia bawa itu terdapat tulisan yang artinya Ji Chang. Dan orang yang ia temui tadi adalah Tuan Ji. Tentu saja Ziya mengetahui Tuan Ji tersebut. Di perjalanan mereka, Xiao Er mulai bertingkah. Ia yang lelah berjalan singgah ke hotel untuk menginap. Karena Xiao Er sudah gatel akan belayan, ia pun memilih 1 kamar dan 1 tempat tidur. Yang Jian berusaha menolak, namun uangnya telah dipegang oleh Xiao Er, yang membuatnya tak bisa memilih kamar lain. Wah, 掌柜的，你还那么有品味呢！好好享受啊！太服了！ Saat berada di kamar, Xiao Er terus menggodanya supaya tidur satu ranjang dengannya. Yang Jian, yang bukan pria murahan, menolak akan hal tersebut. Hingga di malam harinya, Xiao Er tidur sambil berjalan dan memakan kue kukus yang bergambar kekuatan 5 elemen itu, pemberian dari Ziya.
Lalu keesokan harinya, Yang Jian menjadi sangat marah karena Xiao Er telah memakan roti kukus tersebut. Tanpa sebuah petunjuk, mereka tidak akan bisa menemukan keberadaan kelima jenderal yang mereka cari saat ini. 说的好像真的就像找到了线索一样啊！我千防万防，我怎么就没防住你这？哎呦，我知道了，那现在怎么？我得想出个对策来。你别说话了。 Namun sesaat, Xiao Er merasakan sakit di tangannya. Saat dilihat, terdapat sebuah tanda yang artinya kekuatan elemen api. Yang Jian akhirnya menyadari kalau misi pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari keberadaan jenderal api tersebut. 子清，我跟你说啊，你看啊，那个事情不但没有过去，你把师傅拿过来的饼吃完之后。 这个火字啊，其实就是给我们的向导，我们要找的第一个5星上将，而且很有可能他现在。火将军。哎，哥，哎，笨蛋，我那是骗你的。 Di lain sisi, Tuan Ji disuruh oleh sang raja untuk menjadi babu di kerajaan dan menyapu semua abu mayat yang telah dibunuh. 看守如何？系同住。微臣领旨谢恩。 Dari arah belakang, Luqman mencoba memberikan ia semangat kalau Tuan Ji harus segera kembali ke kerajaan Zhou dan harus melakukan pemberontakan. Saat ini, tindakan dari Xin sudah di luar batas. Ia tahu kerajaan Zhou saat ini paling kuat yang bisa menandingi kerajaan Shang. Namun, Tuan Ji menolak. Ia tak ingin adanya pertumpahan darah. Ia ikhlas menjadi babu apabila bisa membuat kedamaian dan tidak menimbulkan perang. Luqman terus menyadarkannya kalau ia merupakan seorang raja di kerajaan Zhou. Bagaimana mungkin ia menjadi babu di kerajaan Shang? Apabila rakyat kerajaan Zhou tahu, maka peperangan pasti akan terjadi. Namun tetap saja Tuan Ji tidak berani untuk melakukan pemberontakan. 恨天数，您就不恨也好。大王变了，您为何不阻止大王呢？您真的变了。 Singkatnya, semua menteri dikumpulkan oleh Xin karena Xin ingin membuat paviliun bintang di kerajaan miliknya. Semua menteri mengeluhkan pembuatan paviliun bintang tersebut memakan waktu yang lama, sekitar 20-30 tahun baru bisa terbuat. Menyadari akan hal itu, Xin ingin pembuatannya harus dipercepat. Tak mungkin ia menunggu selama itu. Tak lama kemudian, Gong datang ke sana. Saat ini, ia tak memiliki kekuatan apa-apa lagi dan menjadi manusia biasa. Karena ia menghilang beberapa hari ini, sang raja menanyakan kemana saja dirinya. Gong menjawab kalau ia kembali ke dunia dewa untuk memperkuat ilmunya. Ia pun berbohong supaya semua orang saat ini tidak mengetahui kalau ia sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Lalu Xiao Er mengumpulkan semua orang di kota tersebut. Ia pun berkata saat ini sedang mencari seorang jenderal api. Apabila di antara mereka ada yang tahu, ia meminta untuk ditunjukkan di mana tempat tinggalnya. Siapa sangka salah satu warga di sana mengetahui orang yang mereka cari saat ini. Wanita itu pun langsung menunjukkan tempatnya. Kalau di kedai tersebut terdapat seorang jenderal api. Yang Jian bersama Xiao Er lalu segera masuk ke dalam untuk mencarinya. Siapa sangka, jenderal api yang mereka cari merupakan seorang koki, dan dari postur tubuhnya tidak mencerminkan seorang jenderal sama sekali. Yang Jian menjadi sangat ragu dan hendak pergi dari sana. Namun pria itu mengaku tidak ada orang lain selain dirinya yang merupakan jenderal api. Tak lama kemudian, ada dua orang bersaudara di sebelah mereka duduk, tiba-tiba bertengkar gara-gara berebut makan. Sampai-sampai mereka bertarung satu sama lain.
损黄的。你胡说什么呢？皇冠明明是绿的，黄瓜怎么能是绿的呢？皇冠是黄的。皇冠是黄是绿你都分不清楚啊？真是白。Tidak hanya itu, mereka juga tanpa sengaja menghancurkan kedai makan tersebut. Yang Jian bersama Xiao Er melihat dari kejauhan. Dua saudara aneh tersebut bertarung menggunakan kekuatan api dan petir. Dan terlihat jelas di sini, salah satu di antara dua saudara itu adalah jenderal api yang mereka cari. Setelah mereka bertarung, kedai itu pun hancur tak bersisa. Dan sesaat mereka berdua ini justru tidak sadar mengenai apa yang telah mereka lakukan dan merasa aneh kenapa mereka barusan bertarung. 刚才我们俩是不是打了一架？好像。那我们俩为什么会打起来呢？是啊。哎，算了。 Setelah itu, pria pemilik kedai itu dibantu oleh Yang Jian. 来，除你之外，还有其他人受伤吗？ Ia pun bertanya di mana tempat tinggal kedua bersaudara tadi. Pemilik kedai itu pun dengan baik hati menunjukkan tempat tinggalnya, yang ternyata juga tinggal di hotel tempat mereka menginap saat ini. 不是，是胆识过配。 小娥，你不会吧？莫怕，这两个人呢，其实平时挺和善的，他们就是互相打闹罢了。看看我不就知道了，我这不活得好好。话虽如此，刚才是谁说要为民除害来着？哥，